Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama menghayati persekutuan doa yang biarlah kita awali dengan sebuah pengakuan sumber pertolongan kita itu adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita akan pujikan bagi kemuliaan Tuhan, terambil dari Kidung Jemaat 289, bait pertama dan kedua. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Persekutuan doa ini akan kita dasarkan pada firman Tuhan, dan biarlah kita sekalian beroleh pertolongan kuasa roh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber kehidupan, pada kesempatan pagi ini kami sekalian berhimpun untuk mendengarkan sabda Tuhan, dasar dari persekutuan doa kami. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami sekalian, sehingga segala sesuatu yang kami terima, kami hayati, dapat kami ungkapkan kembali melalui kehidupan kami selanjutnya dalam dasar dan pimpinan kuasa Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Allah, kami sekalian siap mendengarkannya. Biarlah apa yang terjadi bagi kemuliaan nama-Mu semata. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, pembacaan pada kesempatan persekutuan doa ini terambil dari surat Roma. Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang diperkenankan bisa mendengar dan menangkap sabda Tuhan untuk sanggup kita lakukan. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, bagian yang terambil dari surat Roma ini
adalah rentetan pengajaran Tuhan. Kita sekalian diingatkan bahwa kehidupan ini memang penuh dengan keberbedaan. Kita sekalian berjumpa selalu dengan sesuatu yang tidak sama. Tidak sama dan bukan hanya tidak sama, akan tetapi sering membuat situasi membingungkan. Ketidaksamaan itu atau perbedaan itu pada prinsipnya membawa kita sekalian ada di dalam keraguan-raguan. Dan situasi keraguan-raguan itu adalah langkah yang sangat penting jika kita akan dibawa kemanapun. Suasana yang membingungkan oleh sebab perbedaan sering membuat kita sekalian tidak selangkah. Situasinya menjadi begitu mudah dibawa kemanapun angin mengalir. Karena itu jika kita mengingat berita-berita, maka sering terjadi kesimpang siuran itu sepertinya disengajakan, dibuat, diciptakan agar banyak orang, agar masyarakat bisa dibawa kepada gagasan yang orang itu mau. Gagasan yang kelompok tertentu itu inginkan. Disinilah kita mesti harus bersyukur karena pada persekutuan doa ini kita sekalian diingatkan akan hal yang bisa membawa kesimpang siuran arah hidup kita. Melalui bacaan yang dikatakan sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Ini berarti memang perbedaan banyak anggota itu tidaklah sesuatu yang keliru. Dan dikatakan, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Sepertinya ada maksud di balik firman ini. Keberbedaan itu adalah sebuah anugerah yang oleh Allah ada maksud supaya masing-masing tetap bisa berfungsi. Dan di sini kita harus ingat bahwa Tuhan mengajarkan bahwa perbedaan itu bukan untuk memecah belah. Ini jelas. Perbedaan atau ketidaksamaan atau hal yang sungguh-sungguh beragam itu adalah anugerah, adalah sebuah kesempatan untuk saling mengisi dan memperlengkapi satu terhadap yang lain. Di sini pula kita akan ketemu dengan satu makna yang bisa kita pegang, bahwa keberbagian atau keberbedaan itu tidak akan bisa sendirian berjalan, tetapi diingatkan bahwa masing-masing yang berbeda itu menyatu, berfungsi, berarti bagi yang lain. Dan di situ akan ada kata kita saling melengkapi. Kata kita saling melengkapi berarti ada sebuah keyakinan bahwa sendiri tidak lengkap. Sampai kapanpun, dengan kemampuan manusia apapun, pikiran yang sendiri tetap dinilai, diyakini tidak sempurna. Justru karena keberadaan yang berbeda satu dengan yang lain,
maka ada panggilan, ada satu kekuatan untuk berfungsi, dan fungsi inilah fungsi yang saling melengkapi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kita akan melihat bahwa pada masa Pentakosta ini kita semua melihat bagaimana Allah menyediakan kekuatan yang bisa membawa kita yang berbeda-beda menyatu, yang tidak sama menjadi berguna satu sama lain melalui kasih yang datang, yang diilustrasikan oleh Tuhan bahwa kita adalah tubuh. Kita ini sesuatu bagian dari satu tubuh. Itu sebabnya maka kata persekutuan orang percaya itu disebut sebagai tubuh Kristus. Kita diajar dengan ilustrasi yang mudah bahwa memang tubuh bagian-bagiannya tidak ada yang sama, tetapi ia berfungsi, berarti bagi yang lain. Kalau melihat ini, maka gereja yang adalah persekutuan orang percaya mempunyai banyak anggota, beda-beda, tetapi tentu yang diharapkan adalah bahwa masing-masing bersedia memberikan kontribusi positif dengan perbedaan yang dia miliki dan tidak dimiliki sesamanya. Ini bukan berarti satu upaya, kesempatan terbuka untuk berlomba, tetapi justru untuk saling melengkapi. Bagian ini menjadi tambah jelas ketika dikatakan demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain, yang senantiasa menyatu. Kita diingatkan tentang hal ini, tentang keperbedaan, tentang hal yang saling tidak sama, bukan sebuah kelemahan, tetapi satu anugerah yang disediakan Tuhan. Pada umumnya kita dipancing di bawah situasi saling bersaing, tapi di sini kita dihadapkan dengan pola yang lain, di mana kita berbeda, tetapi berbeda untuk menyatu. Itu sebabnya tema pada persekutuan doa kita adalah persatuan dalam perbedaan. Kalau melihat ini, maka kita diingatkan pada peristiwa yang senantiasa menjadi kekuatan gereja yang menyatu, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Hal ini nampak betapa banyak hal yang berbeda oleh Roh Kudus sendiri disanggupkan untuk mengerti dan memahami. Orang dengan suku yang berbeda masing-masing tidak sama, tetapi oleh kuasa Roh Kudus disanggupkan perbedaan itu dipahami, dan itulah kasih. Perbedaan harus disyukuri dengan demikian, karena itu anugerah Tuhan. Tapi harus segera diingat bahwa anugerah itu meminta kita, memanggil kita, mengharapkan kepada kita semua untuk mendengar lagi apa yang diharapkan Tuhan, yaitu bahwa kita dipanggil
untuk dengan sebuah kesadaran diri saling mendukung, saling menopang, saling membantu, bukan sebaliknya. Roh Kudus mengajarkan kita untuk melihat perbedaan bukan sebuah batas-batas yang memisahkan. Perbedaan itu bahkan menjadi sebuah kekuatan untuk kita diundang memuliakan Allah lewat kehidupan, memperhatikan orang lain. Dengan demikian, Roh Kudus juga menyediakan sebuah sarana kasih, tetapi sekaligus memanggil orang percaya untuk saling menunjukkan kesediaan, memperlengkapi, mendukung, dan menyatu. Dengan apa? Umat diajar untuk hidup dalam pola kasih. Kasih yang mendasari hadirnya Roh Kudus bagi dunia ini. Dan apa yang dibawa dalam kasih itu? Yaitu pola hidup saling mendukung, bukan saling merendahkan. Dengan sikap yang bagaimana? Diajarkan dengan kerendahan hati, dengan kelembutan, dan dengan kesabaran. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana lahir persekutuan yang melayani. Dan itu adalah hari hadirnya gereja di muka bumi ini. Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian. Oleh sebab itu, marilah kita lanjutkan dalam kehidupan ini melalui kehidupan konkret, melalui ketika kita berada dalam keberbedaan, sebuah arena dibuka untuk kita bukan terpisah, hilang dalam aliran zaman, tapi bahkan kita disengajakan oleh kuasa Tuhan untuk lahir, menyatu, saling mendukung, mengikuti kuasa Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Nama Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, anak-anakku, marilah kita kini berdoa. Bapa yang bertahta dalam kemuliaan surga, akan tetapi Engkau pula lah yang telah berkenan hadir dalam kuasa Roh Kudus, membuat kami sekalian mengubah segala kelemahan-kelemahan, segala hal yang tidak sama, apa yang dianggap kami sekalian sebagai sesuatu yang tak bisa berguna. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, kami diajarkan bahwa sesungguhnya itulah modal untuk kami sekalian bermakna bagi sesama. Terima kasih Tuhan telah memakai kehidupan kami yang begitu banyak kelemahannya. Sebagai sarana, kami berada di tengah-tengah keberbedaan, tapi dengan satu kesatuan hati untuk saling mendukung dengan kasih yang rendah hati, lemah lembut, dan ada dalam ketabahan dan kesabaran. Kiranya semua itu Tuhan kuatkan agar kami bisa melaksanakannya.
Oleh sebab itu, baik di tengah keluarga, kami boleh bahkan memperhatikan satu dengan yang lain, bahwa yang lemah sekalipun berarti dan patut menjadi sesuatu yang menemani kehidupan yang lain. Dalam gereja, kami ada dalam persekutuan yang saling mendukung, saling menopang, saling memberikan apa yang kami sekalian masing-masing miliki bagi kemuliaan nama Tuhan tetap membara dalam kehidupan kami satu persatu. Dengan demikian kami dikokohkan dan dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan bermakna bagi kehidupan masyarakat sekitar kami. Kini kami juga ingin membawa doa-doa permohonan yang kiranya Tuhan hadir dalam kelemahan kami, terutama yang sakit. Biarlah rasa sakit itu bukanlah sebuah kekuatan yang tak berharga, tapi bahkan membuat kekuatan mendekat kepadamu makin kuat, makin kokoh, dan melihat makna di balik sakit. Biarlah itu semua juga Tuhan tolong agar segala upaya medis maupun juga segala pendampingan kasih dari keluarga menjadi sarana kekuatan yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk seluruh isi keluarga, lebih anak-anak yang masih berada dalam masa pendidikan, kiranya tugas-tugas, kewajiban, bahkan sarana-sarana pendidikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menata hari esok penuh dengan tanggung jawab ilmu pengetahuan yang diembannya. Tuhan, kami serahkan para orang tua, ayah bunda dengan segala upaya untuk mewujudkan kasih yang saling menopang. Tuhan berkati, biarlah segala pekerjaan, segala rancangan berkeluarga, semuanya menjadi sarana nama Tuhan dimuliakan dalam keluarga kami. Tuhan, kami juga berserah untuk persekutuan gereja di GKJ Ndayu ini, yang sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menikmati keberbedaan, ketidaksamaan, tapi yang melangkah dalam satu langkah setia kepadamu karena kasih. Oleh itu, kobarkanlah kasih yang dari Tuhan, agar segala upaya kami untuk menyampaikan kontribusi kami masing-masing sesuai kemampuan dan anugerah-Mu dapat kami wujudkan dengan tetap melihat ini sebuah anugerah untuk kami sekalian bisa berarti. Kami serahkan juga persekutuan di tengah masyarakat dan bangsa, negara kami. Begitu banyak hal terjadi, dan itu sungguh Tuhan, kiranya kami dibawa untuk tetap setia kepada apa yang Kau rencanakan bagi bangsa ini. Kiranya kasih yang dari Tuhan melalui kuasa Roh-Mu juga boleh bekerja di tengah-tengah hidup bangsa dan masyarakat kami. Oleh sebab itu juga berkatilah pemerintahan kami yang Tuhan sendiri sudah memberikan senantiasa petunjuk dan langkah-langkah yang benar. Kiranya kebenaran tetap teguh menjadi langkah yang dilaksanakan. Dengan begitu, masyarakat kami juga dibawa untuk bisa saling mendukung, saling menopang dengan landasan kasih, dan pada akhirnya biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Demikian Tuhan, seluruh rangkaian doa syafaat ini sempurnanya kami mohon karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajari kami berdoa
dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, kini kami mengharapkan kita sekalian dijiwai oleh pujian berikut ini. Kidung Jemaat 249. Hidup kita adalah serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Dan untuk memperkuat persaudaraan, marilah kita sekalian dalam ungkapan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Biarlah kita sekalian mendasarkan pada kuasa kasih Tuhan menyertai hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.